Om Swastiastu, Salam Pancasila, Merdeka. Umat sedharma setanah air Indonesia, hari ini kami hadir kembali tim hukum 6 tokoh Parisade dalam persidangan di Pengadilan Negeri Jakarta Barat nomor 984 dari 2021 dengan agenda penyerahan kesimpulan. Secara umum, apa yang kami sampaikan ini adalah rangkuman yang dimulai dari eksepsi dan jawaban kami, duplik, pembuktian yang kami ajukan secara tertulis, termasuk juga dengan menghadirkan para saksi ahli dan saksi fakta. Termasuk juga kami melakukan bantahan terhadap bukti-bukti yang diajukan oleh Pak penggugat. Saudara umat sedharma, satu hal yang menjadi pegangan kita yang kuat adalah ketentuan pasal 30 ayat 4 Anggaran Dasar hasil muhasabah 11 menyatakan MLB dapat dilaksanakan dengan usul sekurang-kurangnya 2/3 dari Parisade provinsi. Usul di sini menurut keterangan Bapak Yenengadana harus tertulis karena organisasi semuanya harus tertulis, sehingga usul tersebut harus diajukan kepada siapa? Diajukan kepada pengurus Parisade pusat dalam masa bakti yang sedang berlangsungnya acara tersebut. Artinya dalam hal ini adalah masa bakti 2016-2021. Usul tersebut harus diajukan ke sana. Yang kedua, secara mutatis mutandis berlaku ketentuan pasal 13, 14 dan 15 ART, di mana di situ diatur adalah kepesertaan daripada muhasabah biasa, juga kepesertaan dari muhasabah luar biasa. Normanya seperti itu. Itu juga dijelaskan oleh Saudara Ketut Budiase selaku saksi fakta dari kami yang menyatakan kenapa norma tentang muhasabah luar biasa tidak diatur secara rinci di dalam Anggaran Dasar rumah tangga, karena Parisade didirikan untuk bisa berlangsung selama-lama tanpa ada konflik, dan terbukti dari tahun 59 didirikan sampai tahun 2020 tidak ada konflik, dan nyatanya semua berjalan dengan lancar. Hanya terjadi konflik di tahun 2021 yang dimana konflik ini sebenarnya tidak ada konflik, semua sudah selesai, persoalan sudah selesai, tidak lagi ada persoalan, tetapi semuanya dibuat seperti abu-abu oleh kelompok sebelah, sehingga akhirnya kita hari ini harus berhadapan di pengadilan. Jadi intinya sebenarnya dalam perkara ini adalah Anggaran Dasar lah jadi patokan, di mana muhasabah 12 kita lihat sudah menghadirkan bukti-bukti yang kuat, di mana kita mendapat dukungan 27 Parisade provinsi. Begitu juga mereka yang hadir di muhasabah 12 itu, Parisade provinsinya datang dengan surat mandat yang sah, dan itu juga sudah kami jadikan bukti. Artinya apa? Ini semua sudah memenuhi persyaratan di dalam Anggaran Dasar dan rumah tangga kita tentang persyaratan pelaksanaan muhasabah. Sehingga hanya ada satu muhasabah, itu muhasabah 12 yang kita selenggarakan dari tanggal 28 dan tanggal 31 Oktober. Di sisi lain ada perbedaan pendapat tentang masa bakti. Masa bakti ini bisa kami sampaikan adalah tidak ada satu pasal pun di dalam Anggaran Dasar rumah tangga yang menjelaskan tanggal mulai berlaku masa bakti dan tanggal berakhir. Hanya disandarkan masa bakti kepengurusan 5 tahun. Tapi dari kapan dimulai dan kapan yang berakhir tidak dijelaskan dalam Anggaran Dasar. Tetapi menurut penjelasan Bapak Yenengadana sebagai orang yang sudah ahli, yang sudah pakar menyangkut Parisade dari tahun ke tahun, beliau sudah pernah menjabat sebagai ketua, sebagai sekretaris umum, juga sudah pernah jadi ketua Sabah Pelak. Artinya beliau sudah mumpuni. Menurut penjelasan beliau, masa bakti itu adalah dihitung dari tanggal ditentukan dalam muhasabah dan dinyatakan berakhir pada saat kepengurusan itu dinyatakan demisioner setelah laporan pertanggungjawaban ketua diterima atau ditolak di dalam muhasabah. Artinya tenggang waktu itu tidak harus tanggal yang sama ketemu tanggal yang sama. Itulah makanya karena apa? Pelaksanaan muhasabah tidak pernah bisa kita pastikan tanggal, karena banyak unsur yang mempengaruhi untuk tidak terlaksananya muhasabah itu tepat pada waktunya. Karena di samping seperti tahun ini, pandemi sudah membuat situasi berubah, sehingga akhirnya kita harus menunda. Tapi penundaan kita hanya 4 hari. 4 hari itu bukan sesuatu yang sudah darurat, tidak. 4 hari itu sudah benar. Karena menurut penjelasan Prof. Nurjaya sebagai ahli yang disampaikan, kalau itu berbulan-bulan baru dikatakan sudah daluarsa. Tetapi kalau masih dalam tenggang waktu hari, itu masih bisa dibenarkan.
Apalagi situasi juga pandemi, tidak memungkinkan orang untuk berkumpul dalam jumlah banyak pada satu tempat. Nah, jadi sudah jelas di sini saudara-saudara, tidak ada hal sebenarnya yang dipersoalkan. Karena apa? Mereka yang hadir di Mahasabah luar biasa itu seperti klaimnya itu hanya 8 parisade provinsi. 2 karena mereka melaksanakan Mahasabah itu di tanggal 19, bukan 18. 18 di Forkom, 19 mereka hadirkan Mahasabah luar biasa dengan dihadiri oleh 2 yang lewat daring dan 6 lewat luring. Jadi hanya 8 parisade provinsi. Nah, dari 8 itu 5 kita bekukan akhirnya. Artinya apa? Itulah memperlihatkan eksistensi kita. Karena dengan press release yang kita lakukan, di situ kita langsung mengambil tindakan beberapa hari kemudian dengan melakukan pengukuran. Dan ini sudah kita lakukan pembenahan, terutama untuk Kalimantan Tengah dan Jawa Barat. Mudah-mudahan 3 provinsi lagi akan segera muncul. Jadi umat sedharma, kami yakin semoga majelis diberi kekuatan, diberi ketambahan, diberikan kecerdasan, dan diberi kebijakan untuk mengambil keputusan dalam perkara ini. Karena ini menyangkut perkara umat Hindu se-Indonesia. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Kami akhiri dengan Parama Santi. Om Santi, Santi, Santi.